Gubernur DKI Jakarta mulai hari ini juga meniadakan sementara aturan ganjil genap kendaraan roda 4 di jalanan di ibu kota. Peniadaan aturan ini diharapkan agar warga beralih ke kendaraan pribadi dan mengurangi interaksi di transportasi massal. Meski ada imbauan bagi aparatur sipil negara dan pegawai perkantoran untuk bekerja di rumah, pantauan pagi hingga siang hari di Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat terlihat dipadati kendaraan pribadi berplat nomor ganjil genap. Selama 2 pekan ke depan, Pemprov DKI Jakarta meniadakan sementara aturan ganjil genap di 25 ruas jalanan ibu kota. Pantauan arus lalu lintas di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Selamat siang Tifal, sejauh ini apakah arus lalu lintas di kawasan Semanggi lebih padat dari biasanya karena ada peniadaan aturan ganjil genap? Kalau kita bandingkan dari pantauan kami pada pukul 9 pagi tadi hingga saat ini di pukul 11 waktu Indonesia Barat terbilang cukup berbeda. Pada pukul 9 tadi kami melihat Jalan Gatot Subroto yang berada persis di kawasan Simpang Susun Semanggi ini terpantau padat, terutama yang berada di sekitaran Balai Sarbini. Kami pantau tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau sudah ada kepadatan lalu lintas di sana. Namun untuk siang ini lewat dari pukul 11 waktu Indonesia Barat lalu lintas tampak cukup lancar begitu ya. Kalau Anda lihat di belakang saya kondisi saat ini baik untuk arah menuju ke Cawang ataupun sebaliknya lalu lintas terpantau untuk saat ini lancar dengan dominasi kendaraan pribadi begitu. Dan kalau kita ketahui juga, tadi seperti paket pengantar yang sudah Anda sampaikan tadi Astrid, bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah wabah COVID-19 yang masih terus menyeruak di permukaan, terutama untuk klaster Jakarta, Pemprov akhirnya mengambil kebijakan untuk meniadakan sementara kebijakan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan ibu kota. Selain untuk ruas jalan Gatot Subroto ini, ada 24 jalur lainnya yang ditiadakan aturan ganjil genapnya untuk sementara waktu. 4 diantaranya kalau bisa saya sebut ada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin, kemudian Jalan Gatot Subroto, kami melaporkan, kemudian di Jalan Jenderal Sudirman. Yang kami lihat saat ini bahwa lalu lintas terpantau lancar. Apakah nanti siang lewat dari pukul 2 hingga sore nanti di mana waktu itu menjadi momen-momen bagi para pekerja untuk pulang kembali ke kediaman masing-masing, apakah terjadi kepadatan atau tidak, ini yang masih akan kita pantau bersama bagaimana perkembangannya, Astrid. Tifal, ganjil genap ditiadakan di beberapa lokasi, artinya warga Jakarta diharapkan untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk mengurangi interaksi di transportasi massal. Tapi apakah ini artinya berpengaruh signifikan terhadap jumlah penumpang transportasi massal seperti Transjakarta? Sepertinya tidak demikian. Harapannya kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat pembatasan jumlah operasional ataupun juga waktu operasional terhadap angkutan publik terutama Transjakarta ini bisa mengurangi interaksi antar manusia di ruang publik. Namun tampaknya moda transportasi angkutan umum masih menjadi, saya katakan, primadona begitu bagi para masyarakat ibu kota, apalagi sebagian besar warga ibu kota masih melakukan kegiatan atau bekerja di kantor atau work from the office. Ini terlihat tadi, kami pantau di kawasan halte Transjakarta Karet Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat sekitar 1,5 jam yang lalu kami memantau, memang secara kasat mata di halte tersebut kami pantau aktivitas lalu lalang angkut turun penumpang terbilang lebih rendah ketimbang hari-hari kerja biasanya, mengingat pembatasan untuk armada Transjakarta ini hanya diberlakukan setiap 30 menit atau 20 menit begitu, tidak sama seperti hari biasa yang biasanya armada itu bisa mengangkut turun penumpang dalam setiap kurun 5 hingga 10 menit. Namun dengan alasan untuk menjaga agar kerumunan massa ini tidak muncul di tengah wabah COVID-19 ini, maka kemudian pemerintah mengambil kebijakan pembatasan. Tapi tampaknya ada yang menyebut kebijakan ini sebagai hal baik untuk menekan penyebar luasan COVID-19. Namun ada sebagian penumpang lain yang berpendapat bahwa ini justru memberatkan sebagian pekerja yang masih bekerja di kantor masing-masing, terutama di kawasan Sudirman. Pembatasan ini justru membuat interaksi antar manusia di tempat umum semakin ketat dan ini memicu resiko penyebar luasan COVID-19 lebih tinggi lagi. Kami sempat berbincang dengan sejumlah warga dan ini tanggapan mereka. Tadi sih saya lihat pada numpuk ya jadinya, karena kan banyak juga yang kerja ya, tetap aktif kan ya. Saya rasa jangan juga dibatasin ya, karena kan kasihan juga ya orang-orang yang akan ke kantor. Kalau Anda pribadi udah ngerasa dampaknya nggak dari penumpukan? Tadi sih agak macet ya,
kesininya saya agak macet. Tapi pada dasarnya saya rasa sih kalau memang jangan panik lah, biasa aja kalau menurut saya sih. Padat banget. Nah, ini kan kabarnya Pemprov bakal memperlakukan pembatasan busway, Iya. LRT, MRT sampai 2 minggu ke depan nih. Iya. Komentarnya gimana nih? Kalau udah tahu ada desak-desakan Ya kurang setuju sih Pak, karena kan pembatasan kan virus corona ya. Ya karena virus kan kalau kita deket-deketan kan nular gitu kan. Lah itu kan kalau di busway kan desak-desakan kan bisa nular Pak. Jadi nggak setuju sih Pak. Perlu dicatat Astrid bahwa hanya 13 koridor atau 13 rute perjalanan milik Transjakarta yang beroperasi selama 2 pekan ke depan setidaknya mulai hari ini 16 Maret 2020, yakni Blok M Kota, kemudian Pulau Gadung 1 Harmoni, Kalideres Pasar Baru, Pulau Gadung 2 Tosari, Kampung Melayu Ancol, kemudian Ragunan Dukuh Atas, Kampung Rambutan Kampung Melayu, Lebak Bulus Harmoni, dilanjutkan dengan Pinang Ranti Pluit, PGC 2 Tanjung Priuk, Kampung Melayu Pulau Gebang, Penjaringan Sunter Boulevard Barat, dan Puri Beta Blok M. Masyarakat diminta untuk mencari alternatif angkutan lain untuk bisa menuju ke tujuan masing-masing di tengah pembatasan jumlah armada angkutan publik mulai dari MRT, LRT hingga Transjakarta di tengah wabah COVID-19 yang masih muncul di kawasan ibu kota. Astrid. Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung terkait peniadaan ganjil genap di Jakarta untuk pencegahan virus COVID-19. Terima kasih.